Selamat, oke. Selamat sore untuk semua sobat baca. Terima kasih sudah bergabung dengan acara kita hari ini, Ngobras yang ke-13 ya. Hari ini kita akan membahas dua buku yang bertemakan tentang ibu. Karena dalam minggu ini tentunya kita akan merayakan Hari Ibu ya. Jadi buku pertama itu akan dibagikan oleh Kak Nur Aini. Judulnya Look After Mom ya. Please Look After Mom. Dan buku kedua nanti saya yang akan membagikan tentang Mommy Brain. Buku pertama ini fiksi ya, Kak. Kak Iya, Nur Aini. betul. Fiksi yang Iya, heartwarming banget kayaknya ya. sangat. Iya, ya, oke. Berarti kita bisa langsung mulai saja pemaparan dari Kak Nur Aini. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Yuni. Langsung saja saya izin share screen ya. Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara Ngobras ke-13 hari ini, saya akan mereview buku berjudul Please Look After Mom. Kebetulan buku ini saya pinjam di Perpus Kemenkyu. Nah, untuk bukunya dulu, bukunya ini memiliki judul Please Look After Mom dengan judul asli Omar Putake. Jadi dari Korea, buku ini sebenarnya dari Korea. Penulisnya Kyung Suk Shin, penerjemahnya Tanti Lesmana, penerbitnya Gramedia Pustaka Utama, dan tahun terbit di Korea itu 2008, sedangkan untuk di Indonesia 2011. Tebalnya ada 296 halaman, 20 cm. Nah, untuk penulisnya sendiri, Kyung Suk Shin itu adalah orang Korea yang bermukim di Seoul, kelahiran 1963, dan beliau adalah wanita pertama dan orang Korea Selatan pertama yang mendapatkan penghargaan sastra orang asing di 2011, orang Asia. Dan berkat buku Please Look After Mom ini, beliau mendapatkan berbagai penghargaan dan ini menjadi buku pertamanya yang diterjemahkan ke berbagai bahasa. Ya, langsung aja ya di konten of bukunya sendiri. Jadi, Please Look After Mom karya Kim Suk Shin ini terdiri dari 5 bab, di mana setiap babnya itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, point of view yang beda-beda, juga dia memiliki diksi kata ganti orang ke satu, kedua, ketiga. Jadi seolah kita menyelami cerita di dalamnya, kita terlibat di dalam ceritanya. Juga alur dia maju dan mundur gitu. Meskipun alurnya bolak-balik, tapi Chung Soo Shin ini membuat ceritanya pergantian alurnya tuh dengan smooth banget, sangat-sangat bagus menceritakannya dan juga ada benang merah di antara satu sudut pandang ke sudut pandang lainnya. Kita langsung aja ke pengenalan tokoh. Jadi di buku ini uh, berlatar budaya Korea karena emang menceritakan keluarga di Korea, keluarga kecil di desa yang terdiri dari seorang ibu bernama Pak Sonyo, ayah dan kelima anaknya. Jadi mereka punya 5 anak. Anak pertama itu laki-laki bernama Hyung Chol, anak kedua juga laki-laki, anak ketiga perempuan yang bernama Chihon, dia seorang penulis, anak keempat juga perempuan, seorang mantan apoteker dan ibu dari 3 orang anak, dan yang terakhir si bungsu anak laki-laki yang mempunyai toko online. Nah, karena ceritanya ini tuh kental dengan keluarga Korea, jadi budaya dan tradisi yang ada di Korea tuh terceritakan sekali di buku ini. Banyak kayak tradisi-tradisi kayak orang apa upacara-upacara leluhur, sembahyang-sembahyang leluhur, yang mana itu menjadi tanggung jawab dari anak tertua, anak laki-laki tertua di keluarganya. Terus budaya tentang merayakan hari-hari besar dengan berkumpul bersama keluarga. Jadi biasanya, nah karena anak-anaknya ini mereka sudah sukses, sudah memiliki rumah dan kesibukan masing-masing di kota, di Seoul, dan di rumah itu tinggal ibu dan bapaknya. Biasanya begitu ada perayaan hari-hari besar, mereka tuh datang berkunjung ke rumah ke keluarga di desa. Namun karena kesibukan anak-anaknya, orang tuanya lah memutuskan untuk pergi ke Seoul mengunjungi ke salah satu rumah anaknya.
Nah, disinilah bermula tragedi yang diceritakan di buku ini ya. Jadi tragedi berawal dari peristiwa hilangnya ibu. Jadi ketika ayahnya memutuskan untuk ke Seoul dengan kereta bawah tanah, dia itu berjalan di depan ibunya tanpa melihat ke belakang. Tahu-tahu ternyata ketika ayahnya baru sadar, dia menengok ke belakang, ternyata ibunya udah nggak ada. Ibunya nggak ada di belakangnya, dan bahkan di sekelilingnya pun nggak ada. Mengetahui hal ini, ayahnya langsung mengabari anak-anaknya, bilang ke anak-anaknya kalau ibu mereka hilang. Pas anak-anak tahu kabar dari ayah, mereka pun terkejut dan langsung mengunjungi stasiun Seoul dan mencari ibu mereka. Namun, meskipun mereka udah mencari ke sana kemari, menelusuri stasiun Seoul, bahkan ke jalan-jalan di Seoul, mereka tetap tidak menemukan ibu mereka. Nah, peristiwa hilangnya ibu ini membuat seluruh anggota keluarga mengenang kilas balik ibu mereka. Kenangan-kenangan tentang keberadaan ibu mereka membuat mereka uh, menyesal karena ada hal-hal yang ternyata mereka lakukan, mereka hampir tidak memperhatikan ibu mereka, mereka tidak mengenal ibu mereka lebih jauh. Nah, satu persatu kenangan ini muncul dan dari berbagai sudut pandang setiap anggota keluarga. Nah, terus salah satu upaya mereka dalam menemukan ibu mereka yang hilang itu mereka tuh sebenarnya memiliki banyak upaya. Udah lapor ke polisi, buat iklan di koran, terus adik bungsunya juga masang pemberitahuan di toko online-nya, dan juga mereka bikin brosur yang disebar-sebarkan dan ditempel di berbagai penjuru kota Seoul. Nah, di situ mereka ngetik namanya Pak Sunil, tanggal lahirnya 1938. Nah, disinilah fakta bahwa ternyata ibu tuh lahirnya bukan 1938 tapi 1936. Dan fakta ini hanya diketahui oleh sang ayah yang baru dibicarakan saat itu. Jadi dulu orang-orang Korea itu mereka begitu melahirkan bayi mereka nggak langsung mendaftarkan karena takut anaknya meninggal gitu. Jadi mereka merawat dulu anak-anaknya begitu udah berumur setahun 2 tahun baru mendaftarkan kelahiran. Nah, fakta yang mereka nggak ketahui tentang ibu mereka membuat anak-anak itu kayak ternyata aku nggak tahu apa-apa ya tentang ibu. Bahkan mereka juga merasa bersalah dan menyesal ketika mereka harus memasang foto ibu. Mereka nggak punya satupun foto ibu terkini sama sekali. Yang mereka punya hanya foto studio, di mana itu ibunya berpakaian rapi, pakai hanbok, rambutnya ditata, dan itu pasti akan lebih sulit menemukan ibu karena tampilan di foto dengan tampilan ibu yang sudah hilang berhari-hari itu akan sangat berbeda. Dari situ beberapa orang yang melihat brosur itu, mereka mengatakan ke anak-anak, ibumu cantik dan kelihatan tidak seperti orang yang akan tersesat. Padahal ya kenyataannya ibunya tersesat. Juga salah satu anggota keluarga yaitu istrinya Hyung Chol, anak pertama itu tadi, mengatakan gini ke keluarga, ibu mana mungkin sih ibu tersesat, orang seperti ibu mana mungkin hanya karena tertinggal oleh ayah nggak bisa menemukan tempat tinggal anak-anaknya sih. Nah, mendengar hal ini, anak perempuan tertua di keluarga, Chihun, meledak. Ibu kan juga bisa tersesat. Kau kan tahu bagaimana keadaan ibu akhir-akhir ini. Jadi begitu Chihun mengenang kilas balik ibunya, dia tahu ternyata ibunya tuh selama ini menderita sakit. Ibu tuh sering sakit-sakit kepala. Bahkan ketika dicek di rumah sakit, beberapa diagnosis sakit ibunya seperti kanker, tumor, bahkan Alzheimer. Dan lebih menariknya lagi ketika mengetahui fakta bahwa jadi kan di brosur itu tertera hadiah uang buat yang menemukan ibu 5 juta won. Jadi ada beberapa orang yang nelpon karena hadiah uang ini. Beberapa orang yang nelpon itu menunjukkan tempat-tempat yang ternyata tempat-tempat itu tempat-tempat yang pernah ibunya kunjungi. Entah itu tempat pertama kali Hyung Chol merantau ke Seoul, kantor pertama Hyung Chol di Seoul, rumah pertama yang Hyung Chol beli, itu. Dan juga satu hal yang menarik lagi adalah begitu ada yang menelpon dan memberitahu deskripsi ibunya dengan sangat pas kecuali satu hal. Ibunya itu
hilang dalam keadaan sepatunya itu memakai sepatu kuning kecoklatan. Namun orang yang bilang menemui ibunya ini, bertemu sama ibunya ini, dia bilang bahwa perempuan itu memakai sendal plastik biru, kakinya luka, lukanya sangat dalam karena sudah berjalan sangat jauh. Nah, ini nanti akan jadi sebuah kayak misteri, ada benang merahnya di kisah yang lain. Pokoknya ini unik sih sebenarnya. Lanjut, di bab pertama kita disuguhkan sudut pandang Chihon, bagaimana ibu di mata Chihon. Jadi begitu Hyung Chol ini merantau ke Seoul, jadi komunikasi Hyung Chol ke keluarga itu cuma bisa dengan surat menyurat. Tapi ibu tidak bisa membaca. Kapan kau menyadari bahwa ibu tidak bisa membaca? Karena Chihon itu selalu disuruh ibunya untuk membaca surat-surat dari Hyung Chol dan juga membalas surat-suratnya Hyung Chol. Di buku ini dikisahkan bahwa ibu itu nggak pernah mengenyang pendidikan karena keluarganya miskin dan orang tuanya tidak menyekolahkannya. Namun ibu bertekad untuk memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anaknya, sekalipun anak perempuan. Dan Chihon mengingat kata-kata dari ibunya, kau harus belajar yang rajin di sekolah, supaya bisa hidup lebih baik. Bahkan demi menyekolahkan Chihon, sebenarnya keadaan keuangan mereka juga miskin ya, tapi demi menyekolahkan Chihon, ibu rela menjual cincin satu-satunya perhiasan miliknya demi membayar sekolahnya Chihon. Terus ibu ini juga tipikal Asian mom juga. Jadi ketika dia memarahi anaknya, dia memarahi lebih keras ke anak perempuannya. Namun ketika ibunya memarahi, si Chihon ini selalu menyebut ibu, ibu itu seolah-olah kayak ada kata-kata eksplisit di balik dia memanggil ibu. Seolah mengandung permohonan seperti tolong jaga aku Bu, tolong jangan memarahiku, usap-usap kepalaku, tolong berpihak padaku, seolah aku meskipun aku benar ataupun salah. Yaitu di mata Chihon itu ibu adalah orang pertama yang akan dia panggil ketika dia menghadapi masalah. Nah, namun Chihon itu lupa, dia selalu menganggap ibunya adalah ibu. Dia ketika dia lahir, ya dia taunya ibu ya ibu. Padahal sebelum uh, Pak Sonyo ini menjadi ibu, dia juga gadis seperti Chihun. Dia pernah menjadi seorang perempuan, seorang anak kecil yang belajar jalan. Dia juga anak perempuan di sebuah keluarga. Jadi ibu di mata Chihun itu ibu yang bekerja keras. Ibu itu sangat bekerja keras merawat dan membesarkan anak-anaknya. Ibu tuh punya pekerjaan bolak-balik di ladang dan di dapur. Jadi ibu setiap harinya tuh di dapur masak untuk bisa memberi makan anak-anaknya, dan seluruh bahan makanan, bahan masakan yang dibuatnya tuh dia tanam sendiri di ladang. Hampir tidak pernah beristirahat, sampai-sampai adik perempuannya Cium tuh bertanya, apa menurutmu ibu senang berada di dapur ya? Padahal ketika Cihun mengenang kilas balik tentang ibunya, dia pernah nanya sama ibunya, ibu, apa ibu senang? Apa ibu suka bekerja di dapur? Mendengar pertanyaan itu, ibu tuh menjawab pertanyaan Cihun dengan bijak. Kalau kau hanya melakukan apa-apa yang kau sukai, lalu siapa yang akan mengerjakan apa-apa yang tidak kau sukai? Nah, ini tuh mengandung arti bahwa sebenarnya ibu nggak suka melakukan ini, tapi demi merawat anaknya, membesarkan anak-anaknya, ibu mau melakukan hal-hal yang monoton, yang setiap hari, bahkan melelahkan sekalipun, ibu rela melakukannya. Dan pada bab yang lain, kita akan disuguhkan sudut pandang Hyung Chol. Kalau tadi sudut pandang Chihon, sekarang sudut pandang anak tertua di keluarga, yaitu Hyung Chol. Hyung Chol ini anak yang pintar, bahkan dia dapat beasiswa sampai lulus SMA. Nah, suatu saat ada cerita bahwa ayahnya ini berselingkuh dan membawa perempuan lain ke rumah. Nah, ibunya kecewa dan marah sama ayahnya, sehingga ibu pergi dari rumah. Saat itu, si perempuan ini memasak masakan untuk keluarga, untuk Hyung Chol dan adik-adiknya. Tapi Hyung Chol nggak pernah mau makan. Mendengar hal ini, mendengar bahwa Hyung Chol nggak mau makan, ibunya langsung
nyamperin Hyung Chul dan menghukumnya. Kenapa kamu gak mau makan? Gitu. Terus si Hyung Chul tuh bilang, aku gak mau makan masakan perempuan lain selain ibu. Aku gak mau membuat ibu sedih. Gitu. Nah, mendengar hal itu, ibunya terenyuh. Dia baru tersadar bahwa ternyata ada anak-anak yang membutuhkan aku. Nah, disinilah titik balik Hyung Chul bertekad untuk uh, bercita-cita bermimpi menjadi jaksa supaya ibunya mau pulang ke rumah. Nah, Hyung Chul tuh punya hak istimewa untuk nggak bantu-bantu ibunya di pekarangan, di ladang, supaya dia belajar yang rajin, dia bisa mewujudkan mimpinya jadi jaksa. Namun, uh, impian Hyung Chul harus pupus karena ketika dia harus mendaftar universitas, ternyata tidak ada universitas satupun yang menerima Hyung Chul di Seoul, sehingga dia banting setir ke ikut ujian PNS. Hyung Chul lupa bahwa impiannya menjadi jaksa ini juga impiannya ibunya. Nah, sewaktu Hyung Chul merantau ke Seoul, Hyung Chul tuh dikunjungi oleh ibunya. Dan Hyung Chul menjemput ibunya di stasiun Seoul. Dia mendapati ibunya datang dengan membawa perbekalan untuk Hyung Chul. Ibunya tuh menyenggi buntelan-buntelan kanan di atas kepalanya, di pundaknya, di jinjingnya, di gendongnya. Sampai kayak Hyung Chul tuh melihatnya kayak, kok bisa badan sekecil ibu membawa barang-barang sebanyak ini, bahkan masih bisa berjalan. Nah, di situ Hyung Chul merasa bersalah sama ibunya dan dia memandang dengan pandangan sedih. Di situ juga Hyung Chul masih baru memiliki tempat kecil, sangat kecil di Seoul itu, dan ibunya terpaksa harus tidur di tempat kecil itu. Melihat anaknya yang merasa sedih, dia mengatakan ini. Ibu bilang kayak gini ke Hyung Chul, kau anak pertamaku, ini bukan pertama kalinya kau membuatku melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kulakukan. Semua yang kau lakukan membukakan dunia baru buatku. Kau membuatku melakukan berbagai hal pertama kali. Kaulah yang pertama kali membuat perutku gendut, dan kaulah yang pertama kali menyusu kepadaku. Ini sangat menyentuh ya ketika kita baca, apalagi lagi rindu ibu, uh, akan menitikkan air mata sih. Betapa diksi dan kata-kata yang sangat menyentuh yang dibuat oleh penulis. Lanjut pada bab berikutnya, kita disuguhkan sudut sudut pandang dari suami atau si ayah, yang mana ketika ayah mengingat-ingat perlakuannya dia dulu kepada Pak Sonyo, si ibu, dia mengingat bahwa dia selalu berkata kasar, memaki, dan tidak berbuat baik pada ibu. Bahkan ketika ayah itu berselingkuh, berkhianat pada ibu tetap berbakti sama ayahnya, ibu tetap mengasihi ayahnya, dia tetap menyisihkan semangkuk nasi yang dia simpan di sudut terhangat di rumah. Jadi ketika ayahnya tuh kabur selingkuh, dia tetap balik lagi, tapi ibu masih menyediakan semangkuk nasi untuk ayahnya kalau ayahnya tuh pulang. Dan ayah lupa, dia selalu menganggap Pak Sonyo ini hanyalah sebatas ibu dari anak-anaknya. Dia lupa bahwa Pak Sonyo ini adalah istrinya, dia juga perempuan yang sebelumnya dia kagumi. Nah, hal-hal yang kayak gitu membuat ayah merasa bersalah. Dan satu hal yang menarik, jadi ceritanya tuh ketika ayahnya, ini posisinya ibunya tuh udah hilang dan ayahnya balik lagi ke rumah, ke desanya itu. Ada tamu dari Hope House. Hope House ini sebuah panti asuhan. Nah, dia tuh tamunya itu datang untuk membacakan buku Pak Sonyo. Dan dia mengaku bahwa selama 10 tahun terakhir itu Pak Sonyo itu selalu datang ke panti asuhan untuk membantu memandikan anak-anak, mencuci pakaian, memasak, dan bantu-bantulah di panti asuhan itu. Bahkan ibunya juga rutin setiap bulannya mendonasikan uang, yang mana ternyata uang itu adalah uang kiriman anak-anaknya dari Seoul. Lalu si tamu ini tuh nanya sama ibu, apa yang bisa mereka berikan untuk ibu. Nah, Pak Sonyo, si ibunya ini bilang, kau cukup datang seminggu sekali ke rumah untuk membacakan buku untukku.
Apa kagetnya ternyata buku yang dimintakan untuk dibacakan oleh Pak Sonyo adalah buku karangan anaknya sendiri. Jadi di situ ayah mendapati bahwa istrinya tuh ingin membaca buku karangan anaknya sendiri, tapi dia tidak bisa membaca dan dia nggak bisa membanggakan anaknya di depan orang lain, bahkan menutup-nutupi kekurangan dia bahwa dia tidak bisa membaca. Di situ kata-katanya sangat 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 menyentuh, di mana penyesalan yang sangat hebat dari seorang suami terhadap istrinya, yaitu Pak Sonyo. Dan pada bab berikutnya, bab keempat tuh, menurut saya nih bab yang unik ya. Dia tuh sudut pandang orang pertama, jadi diksinya tuh kata ganti orang pertama itu aku. Seolah-olah akunya adalah si ibu. Ibu dalam kondisi udah hilang. Dan uh, di situ ada kata-kata kayak gini, ibu. Anakku tersayang, kau adalah sumber kebahagiaan ibu. Wah, pokoknya betapa ibu ini memberikan segalanya, mengabdikan dirinya untuk anak-anaknya, merawat dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh cinta, tanpa kelelahan, bahkan sampai dia lupa akan dirinya sendiri. Namun, keadaan sekarang, ibu itu hilang dan tidak kunjung ditemukan. Ibu tuh hilang dari musim panas sampai musim panas berlalu, musim gugur usai, bahkan sampai musim dingin pun ibu tak kunjung diketemukan. Sekeras apapun seluruh anggota keluarga, sekeras sesusah payah apapun anak-anaknya mencoba mencari ibunya, ibu tak kunjung ditemukan. Pada akhirnya Cihun berdoa, kumohon, kumohon jagalah ibu, sesuai dengan judulnya. Omar Putakfu. Ya, terima kasih. Oke, kalau dari bukunya ini uh, buat saya dan kita semua sih sebenarnya kan kita semua adalah anak dari seorang ibu. Jadi kita pasti punya ibu. Jadi sangat relate apa yang ada di sini. Betapa ternyata kita nggak tahu ibu sebegitunya. Ternyata ibu itu seberjuang itu untuk anak-anaknya. Kadang kita menganggap bahwa oh itu udah seharusnya ibu melakukan itu. Tapi pada akhirnya ketika kita menyelami, ternyata ibu tuh juga punya mimpi. Ibu itu juga seorang manusia. Dia yang bisa capek, bisa sakit. Tapi kadang ibu nggak nunjukin itu ke anak-anaknya. Kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kita, kita kasih ruang untuk tanya jawab ya, Kak Nur Ya, Aini ya. Eh, ya Kak. apakah ada yang mau resen? Silahkan langsung menanya. Oh, atau ada yang mau ketik di chat? Saya lihat di chat belum ada pertanyaan juga sih tentang kisah ini mengharukan sekali ya. Kak Aini menangiskah membaca ini? Kayaknya harus Jujur siap tisu. menangis. Iya, betul sekali. Karena ini cerita fiksi ya, dan fiksi yang relate sama kehidupan nyata. Jadi beberapa kali membaca tetap menangis juga. Apa jenis-jenis buku yang cocok untuk difilmkan ya Kak ya. Kayaknya kalau Betul, difilmkan gitu bisa meleleh kita nontonnya. betul sekali Kak Yuni. Siapa tahu ya nanti rilis atau jangan-jangan ada nih yang pengamat film Korea. Saya bukan pengamat film Korea soalnya. Iya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita lanjut saja ke buku selanjutnya ya. Saya yang membawakan ya Kak, Ya, Kak ini ya. ya. Baik, berarti hostnya ganti ke saya ya Kak ya. Ya, Nah, saya untuk selanjutnya di sesi berikutnya adalah kita akan mendengarkan Kak Yuni Sutanto mereview buku The Mom's Brain ya Kak ya. Mami Brain ya. Mommy Brain. Oke, untuk Kak Yuni dipersilakan. Baik, lanjut aja soalnya kayaknya slide-nya agak lumayan ini. Iya, iya. Um, jadi saya punya kisah dengan buku ini. Buku ini tuh saya beli waktu saya lagi hamil anak kedua. Nah, tapi saya nggak baca-baca karena kan lagi sibuk. Terus anak sudah lahir,
baru saya itu berkesempatan membaca buku ini gitu ya. Bukunya covernya seperti ini, terjemahan dari Gramedia. Judulnya The Mommy Brain, tapi ada subjudul Jadi Ibu Membuat Anda Lebih Cerdas. Catherine Ellison penulisnya ya. Ini wajah penulisnya. Saya kalau baca buku, saya kalau buku itu membekas gitu di saya suka googling tentang penulisnya gitu ya. Siapa sih kok bisa nulis buku sampai seperti ini? Saya pengen tahu. Jadi ini alih bahasanya Lili Endang Juliani, penerbitnya BIP 2011. Dan ini tebalnya 401 halaman, cukup tebal dan isinya ini tipe buku yang bukan untuk dibaca sekali duduk, tapi buku yang karena non-fiksi dan banyak acuan-acuan jurnal, banyak acuan-acuan riset, jadi cukup berat ya, bukan buku yang nyantai-nyantai buat saya ya, buat saya. Dan ini tentang saya sekilas, saya Yuni Sutanto, saya ibu rumah tangga. Saya dulu mantan guru, tapi sejak melahirkan saya di rumah. Saya book entusias, saya suka sekali membaca dari saya kecil. Saya ada account Bookstagrammer di akun Agenda Ibu Rumah Tangga. Saya juga mulai mencoba menulis. Ya, itu sekilas tentang saya. Kurang penting rasanya. Kita langsung masuk ke buku ya. Ini adalah 5 bab, eh, 4 bab, maaf, 4 bab yang ada dalam buku ini. 4 babak pembagian ya. Jadi ada banyak bab, tapi ini 4 babaknya. Dan kita di transisi besar ini, kita itu masuk tentang otak, menyelami otak seorang ibu gitu loh. Jadi ada transisi besar saat seorang wanita itu mengandung. Jadi ini menurut penelitian ada acuannya Journal of Social Science ya oleh Kadi and Fiske. Jadi penelitian ini menunjukkan rekaman video kepada pemirsa ya. Penelitian ini wanita yang sama dalam berbagai situasi kerja. Jadi videonya itu cuma memfilmkan wanita yang sama. Video pertama wanita ini tidak sedang hamil. Video kedua wanita ini orangnya sama ya, pakai prostesis. Jadi perut perut hamil tapi bantal gitu ya. Tapi jadi kesannya dia ini lagi hamil. Ternyata setelah mereka menonton video, semuanya dikasih kuesioner. Kuesionernya ini kesimpulannya ternyata wanita yang hamil itu dianggap kurang kompeten dan kurang cocok mendapatkan promosi. Hasil dari penelitiannya. Ini tahun 2004 ya penelitiannya. Lalu memang ada anggapan tentang menjadi ibu ya. Bahkan ada istilah mommy brain. Mommy brain itu begitu istilah ini diucapkan, itu ada kesan bahwa otak seorang wanita setelah menjadi ibu itu seolah-olah mengalami kemunduran mental yang mendadak. Bahkan ada istilahnya itu momnesia. Ketajaman pikirannya seolah-olah menurun. Nah, ini ada anggapan seperti itu. Nah, kalau kita mengacu ke datanya, ini sebenarnya ada gambarnya langsung link ke artikel Kompas, tapi entah nih ya kenapa loading. Di AS, di buku ini kan acuannya AS ya, datanya. Oh, itu gambarnya keluar. Hampir 75% wanita setelah melahirkan berstatus ibu, dia akan bekerja, tetap bekerja. 75%, banyak loh. Tapi data di Indonesia, saya coba cari ya, dari Kompas, data terbaru justru setelah menyandang status menjadi ibu, banyak wanita di Indonesia itu malah tidak bekerja. Nah, karena buku ini acuan risetnya semua di Amerika, mungkin datanya lebih relevan dan valid untuk di Amerika. Tapi untuk di Indonesia, rasa-rasanya butuh ada yang nulis buku deh tentang ini ya. Anggapan tentang menjadi ibu juga di halaman 5 ini dilanjutkan. Jadi ada seorang penulis namanya Betty Friedan menulis buku Feminine Mystic itu dikutip di halaman 5. Memang ini buku yang mengusung idealismenya feminis ya. Itu si Betty Friedan membandingkan wanita yang mengabdikan diri di rumah itu seperti mayat berjalan, zombie ya. Wanita itu menjadi tergantung, pasif, terus jadi seperti anak-anak, terus meninggalkan kerangka kedewasaan mereka untuk hidup pada tingkat kemanusiaan yang lebih rendah, yang hanya mementingkan makanan dan benda. Pekerjaan yang mereka lakukan tidak butuh kemampuan orang dewasa, tiada akhirnya monoton dan tidak berharga. Nah, karena dia memakai sudut pandang feminisme, ya tentu saja
sekejam itu menganalisanya ya, menjadi ibu di rumah itu seolah-olah tidak berarti gitu ya. Nah, dan di feminisme ini kan buku itu tadi tahun 60-an ya, buku feminis tadi yang mistik itu ya. Memang kan gerakan feminisme itu tahun 60-an lagi sangat trending banget gitu ya. Mulai berani mereka turun ke jalan, memprotes kesetaraan kerja gitu ya. Di tahun yang nih, tahun 67, ada novel laris yang bestseller banget dengan tokoh utama Tina. Tokoh utama ini seolah-olah menghidupkan gambaran si Betty Friedan tadi tentang ibu-ibu rumahan yang ya mati otak gitu, yang kayaknya gak guna banget deh gitu di rumahan doang gitu. Dan novel ini saking bestsellernya difilmin 3 tahun kemudian. Nah, novel itu kan fiksi, seperti tadi kita dengar cerita fiksi dari Look After Mom, Please Look After Mom. Fiksi itu kan adalah jendela ya, jendela mengintip kehidupan sosial di masa tersebut. Jadi kalau novel itu laris di tahun 60-an, berarti kurang lebih itu apa ya, mengungkapkan, bisa buat orang relate. Ini kayak kita banget deh. Kehidupan sosial tahun-tahun itu ya kurang lebih seperti novel ini. Pasti ada sindiran sosial yang masuk gitu, yang mengungkapkan um, zeitgeist ya, apa zaman apa ya, mengungkapkan apa yang sedang terjadi saat itu. Nah, novel ini sampai difilmkan berarti memang waktu itu lagi trending banget ya, feminisme gitu. Nah, si penulis ini mencoba mengusut kebenaran di balik anggapan-anggapan tentang mommy brain. Dia merasa ya, dia sendiri kan menjadi ibu dan dia ini juga penulis gitu ya. Dia kok merasa dia malah lebih kreatif, lebih fleksibel setelah dia melahirkan. Kok tidak seperti anggapan-anggapan buruk yang ada, yang seperti mitos-mitos itu ya, yang sebenarnya tidak tidak belum terbukti secara ilmiah. Dan juga ada anggapan jadi ibu yang seperti ini ya, di Amerika itu eh, anak-anak itu menyusutkan otakku. Terus bagian otak para ibu ikut keluar bersama plasenta. Ini kayak ungkapan dalam bahasa orang Amerika gitu ya. Karena ada kekacauan kimiawi ya di otak wanita, memang karena perubahan hormonnya ekstrim banget gitu kan. Terus kurang tidur, ngejaga anak sendiri. Terus perubahan gaya hidup kan, yang tadinya kerja di rumah aja, mengurus, monoton, mungkin itu turut apa ya, memberikan sumbangsih gitu ya. Nah, transisi besar ini dibahas di bab 1 dan diberi judul bab 1 itu lebih cerdas dari yang kita pikirkan. Jadi buku ini nih seolah-olah punya kayak premis bahwa enggak loh, jadi wanita kalau melahirkan, siapa bilang bahwa itu membuat kamu lebih, tanda kutip, otakmu jadi kurang berfungsi dengan baik. Tidak, justru menjadi ibu itu membuat wanita itu lebih cerdas. Nah, lalu kita masuk ke bagian kedua ini. Kan tadi transisi besar ya dibahas gitu. Sekarang yang kedua dia masuk 5 sifat otak yang dirangsang bayi. Nah, dia masuklah em, ada 5 sifat otak yang membuat menjadi ibu itu lebih cerdas gitu ya. Karena 5 area ini ternyata dirangsang, yaitu persepsi, efisiensi, daya tahan, motivasi, dan keterampilan sosial. Nah, persepsi gitu ya. Ternyata indera-indera itu lebih peka waktu seorang ibu itu mulai hamil. Bahkan saat wanita itu sedang periode ovulasi, itu indera-inderanya ternyata lebih peka loh. Jadi ternyata em, ini apa, eh, persepsinya itu justru semakin dipertajam gitu. Jadi indera penciuman menjadi lebih peka pada wanita yang berovulasi dan menjadi lebih peka saat hamil. Kan kita sering sensitif bau-bauan tertentu ya kalau yang sudah merasakan pernah hamil gitu. Bahkan bisa mual, bisa muntah, nggak doyan makanan tertentu karena organ vomeronasal ya. Ini yang berkaitan dengan kebagian otak itu dari penciuman itu, inilah organ vomeronasal ini yang eh, berpengaruh sekali tentang indera penciuman kita. Dia bahkan bisa ngesense gitu feromon ya. Feromon itu kan substansi yang dikeluarkan dari tubuh dan dapat dirasakan individu lain dari spesies yang sama. Dan bau tubuh ini yang disebut feromon ini ya, bau tubuh ini bisa dirasakan lewat indera penciuman yang peka. Nah, di halaman 89 ini menarik ya.
Feromon ini diyakini menjadi alasan kenapa wanita yang hidup dekat satu sama lain, seperti satu kos gitu ya, itu siklus menstruasinya tuh bisa bersamaan. Ini lucu loh, misalkan mungkin yang ibu-ibu itu, yang sesama wanita itu mengalami gitu ya, kok kalau kita lagi deket bersahabat atau sering ngumpul sama siapa gitu, loh kok siklus menstruasinya bergeser jadi mirip kayak orang itu. Nah, ternyata ini secara ilmiah itu ada penelitiannya. Karena feromon itu. Ini menarik sekali, banyak dia tuh banyak mengacu ke penelitian-penelitian jurnal-jurnal. Jadi membaca ini tuh kayak matanya jadi melek. Oh gitu toh ternyata gitu ya. Dan plastisitas otak ya dibahas gitu. Jadi plastisitas otak ini kan fenomena di mana neuron-neuron, sel-sel saraf itu kan eh, dan hubungan-hubungan antara sel saraf itu terus terbentuk sepanjang waktu. Kalau dulu kan katanya 5 tahun pertama golden age gitu ya anak-anak. Habis itu masa remaja juga ada lagi. Tapi sesudah itu berhenti gitu ya katanya. Terakhir umur 21-an gitu ya. Apa prefrontal cortex terbentuk terus dia mateng gitu ya. Ternyata penelitian yang terbaru itu tidak begitu. Ternyata otak itu tetap plastis. Jadi tergantung stimulasinya. Dan dia mengutip ini David Lyons, ahli primatologi dari Stanford University. Nah, dia bilang di sini tentu saja ada waktu-waktu lain dalam hidup ketika jendela-jendela dalam perkembangan otak, yaitu ketika otak itu lebih plastis dibandingkan waktu lainnya. Ya tentunya pas golden age itu otaknya sangat plastis ya, anak umur di bawah 5 tahun. Terus waktu teenage juga remaja. Dan ternyata waktu menjadi ibu, itu adalah otak kita juga lagi plastis. Dan ini apa otak itu use it or lose it. Gunakan otakmu atau kamu sel-sel saraf itu kalau nggak digunakan nggak stimulasi, dia akan hilang, berguguran. Nah, tadi poin pertama kan sudah kita bahas ya. Eh, Sekarang yang kedua efisiensi. Jadi ternyata yang kedua itu yang dimana saat kita menjadi ibu itu terstimulasi oleh peran menjadi ibu adalah kita lebih efisien. Wanita yang sudah menjadi ibu itu tuh ahlinya multitugas, multitasking. Bisa karena terbiasa. Ini the power of kepepet. Kalau udah jadi ibu, itu harus bisa tuh. Ya masak, simultan semuanya. Ya masak, yang nerima telepon, yang jawab chat, ya kadang dagang online, ya kadang yang ganti popok, ya kadang sambil cucian jalan, semua jemuran itu kalau tiba-tiba hujan, otomatis kita udah tahu apa yang dilakukan gitu. Jadi benar-benar kayak digojlok ya, dilatih untuk menjadi multitasker dan prioritas. Jadi tahu gitu loh, mana yang gue duluin, mana yang nanti aku cuekin aja lah ini nanti nanti masih bisa. Itu secara otomatis tuh kayak udah di settingnya begitu ibu-ibu. Terus pikiran kreatifnya juga diasah. Karena ini adalah adaptasi. Karena menjadi ibu itu mau nggak mau kreatif. Menghasilkan fleksibilitas kognitif. Ini juga ada nih acuan-acuan penelitiannya. Kan saya nggak bahas semua ya. Nah, ini salah satunya nih mengenai apa tadi em, efisiensi ya. Fred Gage saya nggak tahu nih, kayaknya Perancis. Saya nggak bisa bahasa Perancis, jadi saya pakai logat saya aja. Fred Gage ini ilmuwan saraf di Salk Institute tahun 98 membuktikan ya kalau neuron itu selalu dilahirkan pada pusat kunci otak yang bertanggung jawab terhadap ingatan dan belajar. Nah, ini dia, yang mana tergantung kualitas dan level stimulasi yang Anda dapat dari lingkungan. Itu di halaman 123. Jadi kan otak tetap plastis. Jadi sebagai ibu, kalau kita terstimulasi terus untuk menangani berbagai hal karena hadirnya anak kita gitu ya. Ternyata ada 4 faktor kritis yang memicu lahirnya neuron, yaitu situasi baru. Ini menurut si Fred Gage ini ya. Ini 4 faktor ini situasi baru, menarik sehingga Anda terlibat aktif, afektif sehingga Anda juga terlibat secara emosional, kompleks yaitu menantang. Nah, kalau ada 4 faktor ini, sel-sel neuron itu terbentuk, sinaps-sinaps baru itu terbentuk. Nah, coba deh 4 hal ini, kalau kita tuh membersamai anak kita, anak balita loh, anak umur 2 sampai 4 tahun, yang 4 tahun mulai nanya-nanya segala sesuatu ditanya, kenapa begini, kenapa begitu, ini gini, gini, gitu. Terus polanya lagi macam-macam, terrible tuh. Ini 4 ini ada. Dan ini kalau yang megang sendiri, ngurus sendiri anak gitu ya, ini terstimulasi otaknya pasti. Makanya makin cerdas menurut penelitian ini ya yang ada di buku ini. Dan
Tapi kan memang ada hal-hal monoton dalam keseharian ibu rumah tangga ya, kayak cucian itu tiap hari ya mesti ada gitu, monoton itu. Masak itu hari ini masak apa? Itu monoton, setiap hari menjadi apa ya? Ada hal-hal yang memang monoton. Jadi yang monoton itu kan sebenarnya nggak prioritas, bisa didelegasikan. Bisa pakai catering, bisa ya sesekali GoFood lah kalau sesuai budget ya. Atau bisa pakai pembantu kalau memang sesuai budget gitu ya. Bisa didelegasikan. Jadi empat hal ini yang kita jaga ada dalam genggaman kita. Karena inilah yang baik buat otak kita justru. Bersama anak, membersamai anak kita. Jadi yang anak ini kalau bisa jangan disubkon. Anak itu kita yang megang. Karena anak bertumbuh juga paling baik kan lewat interaksi ya. Dialog dengan ibunya, bercakap-cakap dengan ibunya. Otaknya saat bertanya anak itu, kenapa gini Bu? Wah kita diskusi seru. Nah itu yang seru nungguin anak kan. Bagian itu yang nggak bisa, maksudnya nggak bisa kita alihkan ke orang lain sebenarnya gitu loh. Nah, penelitian Kinsley dan Lambert di halaman 118 itu dia memakai induk tikus. Diperiksa otaknya, ternyata kecepatan normal penggantian sel-sel itu melambat. Mungkin ini ya yang menerangkan kenapa ada anggapan otak wanita hamil menyusut. Karena saat mereka mulai hamil itu memang tikus-tikus juga melambat kecepatan normal penggantian selnya. Namun ada namunnya penelitian ini. Proses ini berlanjut dan malah ada peningkatan setelah kehamilannya mulai matang gitu ya, masuk trimester berikutnya gitulah, terus masuk menyusui gitulah ya. Itu malah lebih banyak sel-sel glial di otak induk tikus. Jadi pasca melahirkan dan menyusui itu keterampilan ingatan tiga jenis tikus dibandingkan. Jadi tikus yang memang melahirkan, tikus yang perawan, dan tikus perawan yang ikut mengasuh bayi-bayi tikus. Nah, ternyata hasil penelitiannya nih, yang tikus melahirkan ini sel glialnya lebih banyak dan tikus perawan yang ikut mengasuh ya, itu juga sel glialnya lebih banyak tapi tidak sebanyak yang melahirkan. Jadi yang ikut merawat juga itu otaknya juga terstimulasi ternyata. Jadi memang sahih ya, menurut buku ini loh ya. Pengalaman menjadi ibu itu membuat cerdas. Jadi otak yang terus diasah saat membersamai anak-anak. Jadi kayak ada pahalanya lah gitu ya kita mengasuh anak itu bukan kayak stigma-stigma yang beredar. Lah kue engko jadi goblok, maaf bahasa Jawa ya. Nanti kamu menjadi bodoh kalau kamu di rumah aja gitu. Kamu harusnya tuh kerja apa? Oh tidak selalu, karena itu pilihan. Kerja juga bagus, nggak masalah. Di rumah juga bagus, selama itu pilihan kita. Memang kesepakatan dan memang seperti itu, jalani dengan sukacita gitu ya. Terus bagian ketiga, daya tahan. Ternyata itu hal ketiga yang diasah dengan kita menjadi ibu di rumah itu mengurus anak itu adalah daya tahan. Nah, ini lucu sekali ya, ada penelitian. Ini penelitiannya nggak tak quote ya, tapi jadi kalau laki-laki ini biasanya kayak yang biru. Jadi kalau ada keadaan yang membuat stres, terus menguji daya tahan. Biasanya kalau laki-laki itu, menurut penelitiannya, dia akan responnya kebanyakan fight or flight. Itu laki-laki terhadap masalah ya, kalau lagi ada masalah. Tapi kalau perempuan, anehnya, dia tend and befriend. Jadi wanita yang sudah menjadi ibu nih, kecenderungannya dia tend and befriend. Jadi ini terjadi pada ibu yang bekerja dan bapak yang bekerja. Bapak yang bekerja di kantor ada masalah. Wah, mungkin atasannya marah-marah, ada something trouble di proyeknya, bla 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 gitu ya. Wah, pokoknya suram pulang. Dia pulang itu bisa melampiaskan kayak jadi semuanya kena nih. Maksudnya kayak di rumah tuh jadi nggak happy gitu kayak ini penelitian loh ya, bukan saya nggak nuduh loh ya. Silakan dibaca sendiri di bukunya. Tapi ternyata seorang ibu yang bekerja, waktu dia pulang, dia habis diomelin atasan, dia habis gimana tuh, dia pulang, dia nggak melampiaskan ke anaknya, tapi dia peluk anaknya. Justru dia merasa, yes, gue udah sampai rumah nih. Gue sama anak gue ini saatnya gue happy-happy nih sama anak, ketemu anak, peluk anak, dan dia merasa ini surgaku gitu loh. Jadi ternyata responnya beda loh ibu bekerja dan bapak bekerja. Ini enggak no hard feeling. Ini menurut buku. Silakan dibaca sendiri. Nah, lanjut yang keempat, yang diasah itu ternyata motivasi. Nah, kalau ibu yang udah statusnya ibu, terus dia pekerja gitu ya. Biasanya dia lebih punya motivasi yang lebih menetap. Jadi nggak kayak yoyo, nggak kayak anak generasi strawberry ya, motivasinya naik turun nggak jelas. Tapi di sini bahkan dikutip, motivasi adalah komponen kunci dari EQ, Peter Salovey.
dan motivasi positif sebagai kapasitas belajar utama. Jadi kalau punya motivasi, tapi motivasinya positif ya. Menurut Daniel Goleman itu adalah kapasitas belajar yang utama kita kalau kita punya motivasi positif. Jadi bukan motivasi karena dendam. Aku harus bisa ini karena aku mau ngalahin si itu tetangga itu bisa beli mobil. Aku mau belajar dapat apa? Aku mau kerja mau dapat duit lebih banyak supaya bisa beli mobil ngalahin tetangga. Itu motivasinya kurang positif itu. Jadi di halaman 155 juga ada penelitian tahun 30, walaupun tahun 30 tapi ya saya rasa masih relevan ya karena dikutip di buku itu. eh, Ilmuwan memisahkan induk tikus dari anaknya, terus dikasih pembatas ruangan, ada sengat listriknya kalau mencoba melalui pembatas ruangan itu. Nah, ternyata para induk itu bersedia loh kena kejutan listrik demi kembali ke bayi-bayi mereka. Dibandingkan tikus lain di ruangan lain yang dikasih sekat, tapi di sekat itu ada makanan gitu ya. Jadi motivasi tikus untuk dapat makanan sama motivasi tikus untuk pengen ketemu anaknya itu lebih kokoh, lebih gede yang induk pengen ketemu anaknya gitu. Jadi langsung aja nih ke yang kelima ya, yang terakhir. Yang diasah itu kecerdasan emosi. Jadi ternyata 90% komunikasi manusia itu kan tidak pakai kata-kata. Tapi justru dari gestur tubuh, pandai membaca gestur tubuh, sorot mata, itulah yang membuat orang itu EQ-nya tinggi. Nah, 2 tahun pertama mengasuh anak-anak itu tuh nonverbal loh. Mereka belum bisa ngomong, apalagi bayi. Nah, ibu-ibu itu berkomunikasi dengan anaknya lewat apa? Ya itu bisa membaca sorot mata anaknya, ekspresi wajah anaknya, bisa berbahasa isyarat dengan anaknya. Ini kan semuanya sebenarnya mengembangkan EQ, emotional quotient-nya ya, si ibu itu. Pelatihan EQ ini sebenarnya. Jadi nggak heran kalau wanita yang sudah jadi ibu punya skor tinggi dalam tes Profile of Nonverbal Sensitivity yang dikembangkan psikolog Robert Rosenthal. Ada di halaman 198. Silahkan. Nah, ini penutupnya itu ada satu bab namanya pengabdi anak. Jadi ternyata pengabdi anak itu nggak melulu harus ibu. Kadang bapak loh yang di rumah ada. Sekarang ini kan udah apa ya, kita sudah kesetaraan gender. Bisa juga dititipkan ke om atau tantenya yang memang tidak bekerja dan di rumah aja gitu. Dia jadi anaknya itu sehari-hari primary caregiver-nya atau figur lekatnya itu adalah orang tapi bukan maminya, bukan papinya kandung gitu. Atau neneknya, kakeknya yang membersamai. Jadi pengabdi anak ini ternyata ikut kecipratan. Kecipratan stimulasi otak. Jadi saat mengasuh, membersamai anak, menjadi pengabdi anak ya istilahnya si buku ini. Kita itu kecipratan 5 hal tadi diasah. Dan itu lebih baik dari kita sekolah bisnis katanya. Nilai tambah ibu dalam pekerjaannya. Jadi kalau statusnya udah ibu terus bekerja, ada nilai tambah yang lebih baik dari kalau si ibu ini lulusan sekolah bisnis gitu ya. Karena kalau kamu bisa mengatur sekelompok anak kecil, kamu tuh bisa mengatur loh sekelompok birokrat, gitu katanya dia loh ya. Ini kan dari buku ya. Yang benar-benar perlu saya ketahui dalam bekerja, telah saya pelajari ketika anak saya telah sekolah di TK. Itu ada di halaman 241 sampai 242. Nah, saya tutup dengan ini ya. Jadi prasangka lagi, saya tutup dengan prasangka yang rada-rada nggak enak gitu ya. Nah, ada prasangka bahwa kalau sudah jadi ibu versus sudah jadi ayah. Lalu mau masuk lagi ke dalam dunia kerja. Kalau udah jadi ibu itu ada prasangka kredibilitas profesionalismenya menurun. Jadi ada prasangka negatif. Tapi kalau seorang laki-laki sudah jadi ayah, kok itu malah prasangkanya positif. Wah, kestabilan ini nanti dia lebih setia sama company segala macam gitu. Terus ada prasangka juga menjadi ibu itu menghambat kesempatan dipekerjakan, dipromosikan, dan didukung di tempat kerja. Sementara kalau sudah menjadi ayah, itu malah menolong karir mereka. Gitu ya. Ini prasangka yang menurut si penulis sebelum didukung riset sahih. Lalu semakin banyak atasan yang mengenali nilai kecerdasan emosional, mereka mungkin juga perlahan-lahan membuang prasangka kuno tentang ibu bekerja. Nah, ini pertanyaan reflektif yang saya tanyakan pada diri saya sendiri dan saya ingin tanyakan juga kepada rekan-rekan sobat baca di sini setelah membaca buku ini gitu ya. Bagaimana memanfaatkan mommy brain Anda dengan sebaik-baiknya dan apakah stigma terhadap mommy brain itu masih layak dipertahankan? Jadi mungkin 2 pertanyaan ini yang dibuat mikir gitu ya. Ini kan penuh dengan esai buku ini. Esai itu kan tulisan yang mengajak mikir. Ya mari kita mikir kalau yang pengen mikir silahkan minjem bukunya. Harusnya bukunya ada ya di perpustakaan ini ya. Karena saya Ada, disuruh Kak. mereview.
Ya, ya boleh nih kalau yang mau memikir-mikir gitu ya. Aku setelah menjadi ibu, apakah aku ini nanti akan kinerjanya menurun? Oh, ternyata tidak. Tergantung tergantung kita menstimulasi dan punya mindsetnya positif atau negatif. Jadi kalau kita positif memanfaatkan, oh setelah aku jadi ibu, kesempatan aku dikembangkan di 5 area tadi ya. Nah, 5 areanya saya review deh gambarnya ya, biar ingat. Tadi mana sih yang 5 area itu? Nah, justru saat menjadi ibu, terus mulai kan menurut riset tadi kan awal-awalnya mungkin benar begitu ya, kayak agak sedikit lemot gitu. Tapi ternyata itu awal-awal doang loh, trimester awal. Perubahannya lagi dahsyat. Ternyata pas trimester berikutnya bahkan sampai menyusui, malah kinerjanya lebih baik karena dirangsang di 5 area ini. Tinggal kita menyikapi, memberikan sugesti positif pada diri sendiri gitu ya, bahwa eh, aku punya kesempatan diasah persepsiku, efisiensiku, daya tahan, motivasi, dan keterampilan sosialku, dan aku akan tetap perform di dunia kerja. Karena memang ibu-ibu itu menjadi ibu itu adalah kesempatan justru untuk uh, lebih lebih baik ya di area-area 5 area ini. Gitu. Nah, sekian dari saya. Ini jamnya udah jam berapa ya? Oh ya, kalau masih ada pertanyaan silahkan boleh raise hand atau ini ya Kak ya, Kak Nuraini ya, boleh. Iya, Saya stop share ya. ya. Oke, Kak. Oke, eh, kakak-kakak, sobat baca sekalian, bagi ada yang ingin bertanya atau share sesuatu, bisa raise hand dan open mic. Tadi bukunya bagus banget ya, Kak Yuni. Iya Sangat. bagus, oh, bagus. Terus kan tadi sempat dikasih tahu 5 sifat otak ibu yang dirangsang, diserap oleh anak ya. Terus saya tuh pernah dapat dapat apa ya, omongan di luar tuh, kalau anak pinter tuh pinternya tuh dari ibunya. Itu berarti benar ya? Di buku ini dia nggak bahas soal itu sih, tapi Oh, eh, aku pernah baca di mana gitu katanya begitu. Cuman ya mungkin harus dicari dulu lebih pastinya nah, jurnal yang mendukung itu. iya, Karena pasti beropini tanpa ada dasar itu dasar sekarang ya. kayaknya kurang adil kalau Nah, beropini tapi tidak ada dasarnya ya. ya, betul. Oke. Hmm, untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya bisa lewat kolom chat juga boleh. Ini dari Kak Mutiara Maulidia. Yang melekat sama Mami Brain itu biasanya terkait ibu-ibu mudah lupa, mudah terdistraksi. Apakah dibahas di buku ini? Gimana Kak Yuni? Dibahas di bagian bab pertama yang transisi ya, yang bagian-bagian bab-bab awal yang transisi dia membahas, lalu dia mengacu pada riset tikus tadi. Ternyata induk tikus memang pada tahap awal kehamilannya dia ada penurunan pada saraf-sarafnya, tetapi itu hanya pas awal aja. Ternyata pas kehamilan tahap lanjut dan sesudah itu masa menyusui itu malah semakin bagus. Sel-sel glialnya malah lebih banyak dari orang yang tidak hamil. Jadi malah tahap awal mungkin karena lagi perubahannya lagi awal-awal kan ya, kayak orang baru berubah arah gitu kan, berubah kondisi kan pasti semua juga kayak penyesuaian dulu gitu ya. Tapi menurut buku ini jangan malah karena kamu penyesuaian tahap awal terus kamu kayak self prophecy gitu loh, kayak oh ya bener nih, berarti aku emang kayak gini, aku sekarang pasti itu akan jadi kayak mensugesti diri sendiri ke arah yang negatif gitu. Padahal tidak demikian risetnya gitu. Saya juga tercerahkan dengan buku ini karena pas hamil anak kedua habis itu saya sempat kayak hampir-hampir kayak depresi gitu ya. Tapi pas baca buku ini tuh kayak disentil-sentil gitu. Oh tidak begitu, oh, tidak begitu. Oh kayak diselamatkan oleh buku ini gitu loh. Oh, Biblioterapi ya katanya ya. Membaca buku oh, menerapi buku itu menerapi kita. wah, keren nih. Berarti sangat recommended untuk calon-calon ibu ya, termasuk saya. Tapi belum jadi ibu. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk buku-buku ini
buku Please Look After Mom sama The Mummy Brain bisa dipinjam di Perpus Kemenkyu ya, teman-teman, sobat baca. Bisa dipinjam dan dibaca di tempat. Ini berarti kita akan tutup tepat jam 4 ya. 4 menit lagi ya. Jam 4 kan ya. Bisa full dulu kalau full bukunya. Maaf Kak, barusan nggak kedengeran bisa apa suaranya? Pulling buku yang pilihan. Oh, polling. Oh ya, buku polling, buku pilihan ya. Nanti adminnya akan kasih pollingnya ya, Kak Vita ya. Ya Kak, sudah dibuka, silakan Oh, dipilih. oke, polling ya, ada polling. Kok di saya belum muncul pollingnya? Oh ya, baru muncul, baru muncul. Oh Kak, ada lagi nih pertanyaan. Sama masih dari Kak Mutiara. Ada tips dan trik nggak ya dari penulis untuk mengembangkan Mummy Brain? Atau dari Kak Yuni mungkin? Dia di bagian terakhir itu ada, jadi yang di bagian pengabdi anak itu, dia ada membagikan tips-tips praktis sih. Mungkin lebih lebih mantepnya dibaca sendiri ya, karena ini bukunya tebel loh. Terus kayak ngebaca satu bab itu tuh nggak bisa nyantai-nyantai aku baca sebab aku tuh mau baca ini mikir, mikir. Jadi bukunya ngajak mikir gitu ya. Terus uh, membuat kita lebih apa ya, lebih menyadari dan mengenal diri juga sih terut untuk wanita ya. Kalau untuk pria lebih mengenal kondisi pasangan saat hamil. Tapi dia membahas juga sih sudut pandang ayah. Ada ayah-ayah yang bisa ngidam juga loh ternyata. Itu dibahas di sini, lucu sekali. Ayah yang mual ngidam, itu ternyata ada risetnya. Itu memang bisa terjadi gitu. Pokoknya Wah, bukunya recommended. Ya, mantap bukunya. Oke, makin tergugah untuk mau membacanya ya Kak Yuni. Nah, rekomen iya. sekali. Oke, oke. Kak Vita, apakah udah boleh ditutup atau Sudah Kak, sudah di-sharing hasilnya. oh iya, iya. Oh, oke. Wah, ternyata banyak ya yang penasaran dengan buku The Mummy Brain. Iya. Ya Kak, bisa dipinjam di Perpus Kemenkeu ya, Sobat Baca. Ya, jadi 70% memilih buku Mummy Brain. Nah, bisa dipinjam di Perpus Kemenkeu ya, teman-teman. Bisa dibaca. Sudah Dan Kak tepat Ayun pukul 4 ya. dan Kak Reni ada rekomendasi buku tentang ibu atau terkait ibu. Mungkin Kak Yuni yang lebih banyak membaca buku dan berpengalaman dari Kak Yuni mungkin ada rekomendasi bukunya. Buku tentang ibu ya. Tunggu, bukunya ada di sebelahku nggak ya? Bentar. Em, Kayaknya nggak ada di dekatku nih. Ntar lama lagi. Nanti aku tulis di ini aja ya, di grup WA ya. Ada WA kan grup itu, di grup yang Ya, aku ada di bisa grup tulis di Sobat sana. Baca Kak. Nanti aku kasih di sana kalau ketemu bukunya itu nyelip kemana ya. Oke. Ini ada absensi juga ya, presensi ya. Oke, saya absen dulu. Saya juga belum absen. Kalau buku Please Look After Mom ini
akhir kisahnya sedih atau bahagia nih Kak? Wah, nanti spell ini ya, ngasih bocoran. Bocoran di sini apa biar baca aja, Kak? Kalau menurutku sih masih open ending, tapi tetap sedih sih. Oh gitu ya Kak. Penasaran soalnya. Ya silakan Kak, sudah bisa ditutup kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi. Oke, ditutup aja ya Kak Vita ya. Saya yang tutup ya? Atau Ya Kak Kak, silakan. Kak Kak Reni yang tutup kah? Oke, boleh. Oke. Oke, terima kasih Sobat Baca Kemenq Lips sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dalam review buku pada Ngobras kali ini. Sekian, terima kasih juga Kak Yuni Sutanto yang sudah memberikan waktunya dan pengalamannya dalam review buku. Terima kasih juga Kak Vita dan teman-teman Sobat Baca semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobras berikutnya. Ya, terima kasih Kak Yuni, Kak Reni, dan Sobat Baca semuanya. Sampai jumpa di ngobrol Izin berikutnya. live. Ya.